Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai perencanaan dan pengelolaan barang dagang. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Indriani Agustin, rekan saya, Rika Apriliani, dan Syakatu Syafkran. Pokok bahasan dalam materi ini yang pertama adalah pengelolaan barang dagang, yang kedua mengorganisasikan proses pembelian menurut kategori, ketiga organisasi pembelian barang dagang, keempat pengaturan dalam perencanaan barang dagang, kelima keuntungan perputaran modal yang cepat, keenam kekurangan perputaran modal yang terlalu tinggi, ketujuh predikasi penjualan, kedelapan proses perencanaan keberagaman barang dagang, 9 karakteristik barang dagangan, 10 karakteristik fisik toko dan tata letak dari situs internet, dan yang terakhir ada pengelolaan ruangan. Yang pertama ada pengelolaan barang dagang. Pengelolaan barang dagang sendiri ini merupakan proses penanganan kreatif dalam upaya untuk mempresentasikan atau menampilkan produk barang dagang dengan tujuan memaksimalkan daya tarik penjualan retail. Pengelolaan barang dagang sendiri membutuhkan pengetahuan terhadap kebiasaan berbelanja konsumen di toko, pengetahuan atas pasar produk secara umum, dan rencana yang jelas untuk sukses setiap kali aktivitas pengelolaan barang dagangan ditawarkan ke konsumen. Yaitu mengorganisasikan proses pembelian menurut kategori. Pertama itu kategori barang dagang. Kategori barang dagang itu merupakan keanekaragaman unit yang dilihat pelanggan sebagai pengganti yang masuk akal bagi masing-masing anggota kategori. Beberapa retail seperti department store mungkin mendefinisikan kategori barang dagangannya berdasarkan merek. Kedua, ada manajemen kategori barang dagang. Itu merupakan proses mengatur bisnis retail dengan tujuan memaksimalkan penjualan dan keuntungan dari kategori barang dagang. Ketiga adalah pemimpin kategori barang dagang. Pemimpin kategori barang dagang dari sisi penyalur membentuk suatu persekutuan dengan pihak retail untuk membantu mendapatkan simpati dari pihak konsumen, memuaskan kebutuhan konsumen, dan mengembangkan performa dari dan keuntungan potensi dari seluruh kategori. Aktivitas yang harus dilakukan oleh pemimpin kategori untuk menghindari masalah itu ada mengumumkan semua informasi merek atau produk dalam kategori yang diperoleh kepada retail, dan menugaskan merek dagang besar lain sebagai penasihat kategori untuk menelaah keputusan pemimpin kategori, serta menemukan kesepakatan potensial dalam pengaturan harga. Harus dihindari menjadi kapten kategori bagi dua retail dengan pasar yang sama. Ketiga ada organisasi pembelian barang dagang. Di Amerika sendiri terdapat sebuah lembaga yang disebut sebagai National Retail Federation atau NRF, yang merupakan lembaga ini berkompeten untuk mengeluarkan skema standar klasifikasi barang dagangan yang digunakan sebagai patokan dalam menetapkan manajemen kategori barang dagangan. Di dalam organisasi pembelian terdapat apa yang disebut dengan kelompok dan departemen barang dagangan. Kelompok barang dagangan dipimpin oleh manajer senior barang dagangan yang umum disebut General Merchandise Manager atau GMM. Manajer barang dagang ini bertanggung jawab akan beberapa departemen barang dagangan. Kedua, departemen barang dagang. Departemen barang dagang sendiri dipimpin oleh seorang manajer divisi barang dagangan yang memberikan laporan kepada wakil presiden dari barang dagangan yang mempunyai tanggung jawab akan 5 manajer divisi barang dagangan. Setiap manajer divisi barang dagangan bertanggung jawab atas departemen barang dagangannya. Keempat ada pengaturan dalam perencanaan barang dagang.
Retail tidak akan mengalami kesuksesan keuangan kecuali mereka merencanakan penerapan operasional keuangan dari kegiatan barang dagangan dengan baik. Rencana keuangan dapat berada di puncak organisasi retail dan dipecah ke dalam beberapa kategori, sementara bagian pembelian dan perencanaan barang dagangan mengembangkan rencana mereka dan bernegosiasi dengan manajemen puncak. Terdapat beberapa hal yang dipertimbangkan dalam manajemen toko retail pada perencanaan penggadaan unit barang. Yang pertama itu ada prediksi penjualan. Setiap barang yang dijual di dalam sebuah toko memiliki tingkat penjualan yang berbeda-beda, sehingga manajemen toko retail perlu untuk menyusun prediksi penjualan untuk setiap unit barang atau SKU yang dijual dengan tujuan sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen pengelolaan barang dagangan. Nah, kategori SKU ini berdasarkan prediksi penjualan, yaitu pertama, ada fast moving product yang merupakan unit barang yang memiliki perputaran penjualan yang cepat. Itu misalnya untuk toko retail alat tulis, jenis unit barang lakunya itu antara lain pulpen, pensil, buku tulis. Yang kedua, ada slow moving product yang merupakan unit barang yang memiliki perputaran penjualan yang lambat. Untuk contohnya, misalnya dalam toko retail alat tulis, jenis barang yang kurang laku itu ada kamus, tas sekolah, ataupun kotak pensil. Ketiga adalah produk tren yang merupakan unit barang yang memiliki daur hidup produk yang sangat pendek. Contohnya itu adalah gelang kesehatan merek Power Blends yang sempat menjadi tren di dunia termasuk di pasaran Indonesia dan kemudian saat ini konsumen sudah tidak tertarik untuk membelinya. Dan yang terakhir adalah fashion product yang ini merupakan unit barang yang memiliki daur hidup produk yang berulang pada periode waktu tertentu. Misalnya itu tren mode fashion seperti pakaian, tas, sepatu, atau potongan rambut. Kedua ada tingkat inovasi. Manajemen pengadaan barang pada toko retail juga harus mempertimbangkan tingkat inovasi dari produk. Dalam pertimbangan ini, manajemen toko retail berkenaan dengan tingkat inovasi yang harus dipertimbangkan, yaitu ada target pasar. Tingkat inovasi dari unit barang yang ditawarkan oleh toko retail harus dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dari target pasar toko retail. Misalnya, toko furnitur informa yang menyasarkan target pasar konsumen dengan tingkat pendapatan menengah ke atas akan melakukan pengadaan persediaan produk furnitur dengan tingkat inovasi yang merefleksikan desain model furnitur yang modern, berkualitas tinggi, dan berkelas. Lalu ada persaingan. Manajemen toko retail harus mencari informasi berkenaan dengan unit barang yang dijual oleh pesaingnya sehingga tidak kalah bersaing jika ditinjau dari sisi tren produk terkini untuk unit barang yang ditawarkan kepada konsumen. Nah, contohnya itu Metro Department Store akan melakukan pengamatan akan berbagai merek dan tren produk busana yang dijual oleh Sogo Department Store, sehingga dapat mengimbangi dan bahkan berada di posisi terdepan dalam pengadaan merek-merek fashion internasional terbaru dengan tren model fashion terkini. Lalu ada citra toko. Adopsi tingkat inovasi produk hendaknya dapat meningkatkan citra toko yang ada dan bukan menghancurkan atau merubah citra toko yang sudah eksis dalam benak konsumen. Misalnya itu ada Ranch Market yang menyediakan berbagai unit barang impor yang berkualitas tinggi dan belum disediakan oleh merek-merek lokal yang ada. Hal ini akan menjaga dan meningkatkan citra dari Ranch Market sebagai supermarket premium yang mengutamakan keamanan dan kualitas produk dengan layanan yang tinggi. Terakhir itu ada keuntungan. Unit barang dengan keuntungan yang tinggi akan menjadi prioritas utama untuk mengisi rak panjang dari toko retail. Dengan itu, semua pebisnis retail tentunya mengharapkan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dari setiap unit barang yang terjual di toko. Lalu ketiga adalah merek produk. Manajemen toko retail memiliki dua alternatif pilihan merek produk untuk dipertimbangkan dalam perencanaan penggadaian unit barang. Yang pertama itu adalah merek prinsipal.
Merek prinsipal sendiri ini merupakan produk yang dihasilkan oleh produsen dan pada umumnya merek produk yang dihasilkan sudah dikenal oleh konsumen. Misalnya itu dalam produk air mineral dengan kemasan Aqua yang diproduksi oleh PT Aqua Golden Mississippi Tbk. Lalu ada merek toko. Merek toko sendiri ini merupakan merek produk yang dimiliki oleh toko retail dan pada umumnya hanya dijual pada cabang-cabang toko retail tersebut. Nah, misalnya itu ada produk fashion merek Nevada yang merupakan merek toko dari Matahari Department Store yang hanya dapat ditemukan di toko Matahari penjualan. Dan yang terakhir ada periode waktu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam periode waktu. Yang pertama itu ada iklim cuaca. Di Indonesia sendiri ini memiliki 2 musim, yang pertama musim panas dan musim hujan, yang dimana perbedaan karakteristiknya dari kedua musim tersebut menghasilkan kebutuhan akan produk yang berbeda. Contohnya pada musim hujan, toko retail akan menyiapkan barang berupa payung dan jas hujan pada toko serba atau obat batuk dan flu pada apotik. Kedua itu ada pola atau tren. Permintaan konsumen turut dipengaruhi oleh adanya pola atau tren tertentu di masyarakat. Manajemen toko retail harus memahami setiap pola atau tren yang ada serta mengantisipasi persediaan barang dalam toko untuk memaksimalkan penjualan. Contoh dari pola tren sendiri di masyarakat itu ada misalnya pada Hari Raya Idul Fitri akan terjadi peningkatan penjualan retail sebesar 30% dari rata-rata penjualan. Permintaan barangnya itu berupa buah kurma, kue kering, parsel, ataupun sirup. Beberapa formula yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan perencanaan barang dagang secara keuangan itu adalah: pertama, penetapan margin, penjualan, dan perputaran modal secara bersama-sama. Pada tingkat perusahaan, pengembalian aset, return on asset, dapat digunakan dalam merencanakan dan mengevaluasi prestasi dan keberhasilan dari seluruh operasi retail. Rumus yang digunakan untuk mengevaluasi prestasi dan keberhasilan ini itu pengembalian modal atas laba bersih dikali perputaran aset sama dengan laba bersih per penjualan bersih dikali penjualan bersih per total aset, maka akan menghasilkan rumus akhir laba bersih dibagi total aktiva. Margin kotor tingkat pengembalian atas investasi atau gross margin return or investment atau GMROI mempunyai konsep yang hampir sama dengan pengembalian aktiva. Dengan menggabungkan margin laba bersih dan pengembalian aktiva, GMROI akan berguna bagi persentase margin kotor dan perbandingan atau rasio dari penjualan terhadap stok barang yang sering dikenal sebagai pengembalian modal. Rumus dari GMROI sendiri itu ada persentase margin kotor dikali rasio penjualan terhadap stok sama dengan margin kotor per penjualan bersih dikali penjualan bersih per nilai rata-rata dari model. Maka akan menghasilkan rumus akhir itu margin kotor dibagi nilai rata-rata investasi atau modal. Nilai rata-rata dari modal dalam GMROI adalah biaya, karena investasi dalam persediaan adalah biaya dari persediaan bukan nilai retail. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rika Apriliani, NPM 181332000083. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibahas sebagian oleh teman saya, Mbak Indri. Nah, di sini saya akan melanjutkannya. Yang pertama ada perhitungan perputaran modal. Pengembalian modal sama dengan penjualan bersih dibagi dengan nilai rata-rata modal retail. Atau pengembalian modal sama dengan biaya dari barang yang terjual dibagi dengan nilai rata-rata modal biaya. Nah, secara matematika tidak ada perbedaan hasil antara dua definisi tersebut. Berbeda dengan rasio penjualan dan stok nilai modal yang lebih menekankan pada biaya. Rasio penjualan stok sama dengan penjualan bersih dibagi dengan nilai rata-rata modal biaya. Nah, selanjutnya ada perhitungan nilai rata-rata modal. Nilai rata-rata modal dihitung dengan menambah jumlah dari modal tiap bulan dengan jumlah bulan.
nilai rata-rata modal sama dengan bulan 1 ditambah bulan 2 ditambah bulan 3 dan ditambah bulan seterusnya, lalu dibagi dengan jumlah bulan. Nah, sebagian besar retail tidak lagi menggunakan perhitungan fisik untuk menentukan nilai rata-rata pengembalian modal. Terminal poin penjualan mencatat penjualan harian dapat memperoleh perkiraan nilai rata-rata investasi yang akurat dengan rata-rata inventaris yang ada setiap harinya dalam 1 tahun. Nah, selanjutnya ada keuntungan perputaran modal yang cepat. Yang pertama ada meningkatkan volume penjualan. Perputaran modal yang cepat dapat meningkatkan volume penjualan karena barang dagangan yang baru dapat tersedia untuk pelanggan. Dan barang dagangan baru lebih mudah terjual daripada barang dagangan yang lama. Cacat karena lama membuat barang dagangan tidak laku. Yang kedua ada risiko yang rendah terhadap keusangan dan turunnya nilai merek. Jika inventaris terjual cepat, maka barang dagangan tidak perlu terlalu lama berada di toko atau retail sehingga tidak mengalami keusangan. Yang ketiga ada mengembangkan etika moral staf penjualan. Dengan perputaran modalnya cepat, maka sebagai hasilnya tersedia barang dagangan yang selalu baru dan moral dari staf penjualan akan tetap tinggi. Yang keempat ada lebih banyak uang untuk mengembangkan kesempatan pasar. Jika perputaran modal tinggi, maka uang yang terdapat dalam inventaris akan dapat dipergunakan untuk membeli lebih banyak barang dagangan. Yang kelima ada penurunan biaya operasi. Peningkatan perputaran berarti modal yang kecil didukung oleh penjualan pada level yang sama. Inventory yang rendah berarti biaya pergudangan dan penyimpanan inventory rendah yang juga termasuk biaya operasi. Nah, yang terakhir ada peningkatan perputaran aset. Jika inventaris adalah aset yang ada menurun dan penjualan tetap atau meningkat, maka perputaran aktiva juga meningkat. Nah, selanjutnya ada kekurangan perputaran modal yang terlalu tinggi. Yang pertama ada volume penjualan rendah. Salah satu cara untuk meningkatkan perputaran yaitu dengan membatasi kategori barang dagangan atau jumlah SKU dalam satu kategori. Yang kedua ada peningkatan biaya barang yang terjual. Untuk mendapatkan perputaran yang cepat, maka barang dagangan harus sering dibeli dan dalam jumlah yang sedikit sehingga dapat menurunkan nilai rata-rata inventaris tanpa mengurangi nilai penjualan. Yang terakhir ada meningkatkan biaya operasi. Dapat disimpulkan bahwa perputaran modal yang tinggi lebih disukai daripada perputaran yang lambat. Tetapi rata-rata perputaran dapat ditekankan pada titik pengembalian penyusutan. Hal ini merupakan kata kunci yang ditekankan bagi manajer barang dagangan di setiap sektor retail. Nah, selanjutnya ada prediksi penjualan. Nah, ini salah satu gambar siklus hidup kategori barang dagangan. Siklus hidup kategori itu dibagi dalam 4 tahapan. Yang pertama ada pengenalan. Pada tahap ini produk baru diluncurkan oleh prinsipal sehingga konsumen masih belum mengenal produk tersebut dan permintaan masih rendah. Yang kedua ada pertumbuhan. Pada tahap ini produk sudah mulai dikenal oleh konsumen dan permintaan akan produk mulai meningkat. Yang ketiga ada pendewasaan. Pada tahap ini produk sudah memiliki porsi penguasaan pasar yang tinggi dan permintaan akan produk bersifat stabil. Yang keempat ada penurunan. Pada tahap ini produk sudah tidak populer dan mengalami penurunan permintaan dari konsumen. Nah, ini adalah lanjutan dari materi prediksi penjualan. Yang pertama itu ada mengembangkan prediksi penjualan. Cara mudah untuk mengembangkan prediksi penjualan beberapa kategori barang dagangan yaitu dengan melakukan penyesuaian penjualan masa lalu untuk membuat proyeksi terhadap masa depan. Nah, yang kedua ada sumber informasi untuk prediksi level kategori. Bagian pembelian menggunakan informasi tentang berbagai jenis sumber dalam pengembalian keputusan. Yang ketiga ada volume penjualan sebelumnya. Yang keempat ada sumber
yang diterbitkan. Data bulanan yang berisi tentang laporan perdagangan retail bulanan biasanya diterbitkan oleh Departemen Perdagangan. Nah, yang selanjutnya ada informasi perdagangan. Informasi perdagangan dapat diperoleh dengan mengukur reaksi pelanggan terhadap penjualan barang-barang dagangan, dengan menyatakan kepada pelanggan tentang barang dagangan atau dengan mengamati pelanggan. Nah, yang selanjutnya ada kelompok pemerhati, yaitu kelompok kecil responden yang diwawancarai oleh moderator dengan menggunakan format tersusun. Selanjutnya ada persaingan toko. Pembelian membutuhkan pengamatan terhadap para pesaing dari toko yang sering mereka kunjungi. Yang selanjutnya ada prediksi level toko. Tanggapan retail terhadap adanya peningkatan persaingan, pemenuhan pasar, dan pembeli yang ingin membeli dengan harga yang lebih rendah menjadi sangat penting bagi retail untuk lebih efisien dan cepat mencari barang dagangan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari segmen pasar kecil. Selanjutnya ada kolaborasi, perencanaan, peramalan, dan pengisian kembali. Pendekatan dari kerjasama, planning, atau perencanaan, peramalan, dan pengisian kembali itu perkembangan alamiah dari teknologi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan mengenai proses perencanaan keberagaman barang dagangan. Di sini retail mengatur arah dari barang dagangan bagi perusahaan dengan langkah-langkah. Yang pertama, melakukan analisis pasar dan segmentasi. Analisis pasar dilakukan dengan meneliti pasar, konsumen, dan pesaing. Perlu diperhatikan siapa yang harus melakukannya, di mana, dan kapan dan bagaimana melakukannya. Yang kedua, menentukan target pasar. Menetapkan tujuan dan memutuskan berdasarkan tren secara umum dalam pasar. Kelompok barang dagangan mana yang patut mendapat perhatian lebih. Selanjutnya, setelah melakukan segmentasi pasar adalah mengidentifikasi segmen-segmen konsumen potensial untuk dipilih sebagai target pasar. Selanjutnya ada assortment plan, adalah aktivitas untuk melakukan perencanaan terhadap kategori barang dagangan. Kategori barang dagangan adalah kelompok barang dalam persepsi konsumen saling berhubungan dan atau pemakainya dapat saling mensubstitusi. Sedangkan margin mix adalah komposisi margin yang terbaik ditentukan berdasarkan peranan dan masing-masing kategori barang. Selanjutnya itu ada peranan kategori barang dagangan. Yang pertama itu dari sisi tujuan, menentukan di mana dan kapan seseorang berbelanja. Yang pertama itu dibeli secara berkala, selektif, sangat memperhatikan harga. Yang terakhir itu loyalitas cukup signifikan. Yang selanjutnya ada rutin. Pada saat berada pada tempat tujuan berbelanja, sekalian mengisi troli. Yang pertama itu dibeli secara rutin, yang kedua sangat memperhatikan nilai, yang terakhir loyalitas di atas rata-rata. Yang selanjutnya ada sesekali, dibeli hanya pada saat kebutuhan. Yang pertama dibeli berdasarkan hanya bila diperlukan, yang kedua sangat dipengaruhi kenyamanan, yang terakhir itu ada sementara, sesuai keinginan atau dijadikan alasan untuk pergi berbelanja. Yang pertama ada sangat dipengaruhi kenyamanan, yang kedua ada loyalitas rendah. Selanjutnya ada perencanaan keberagaman untuk retail atau pengusaha jasa pelayanan. Contohnya itu seperti klub kesehatan yang menawarkan banyak variasi kegiatan dan peralatan seperti mesin latihan untuk berenang, program kesehatan, dan pemberian lianatur terkini. Kemudian ada penjualan antara variasi, keberagaman, dan ketersediaan produk. Strategi retail mengidentifikasi target pasar, penawaran alamiah, dan retail yang direncanakan dalam rencana retail untuk memuaskan kebutuhan target pasar. Di antara variasi, keberagaman, dan ketersediaan produk itu yang paling strategis adalah variasi, karena paling penting dalam mengidentifikasi retail di mata pelanggan.
Kemudian ada menentukan variasi dan keberagaman. Dalam usaha untuk menentukan jenis, variasi, dan keberagaman untuk kategori seperti jeans, pembelian akan mempertimbangkan faktor seperti probabilitas dan campuran barang-barang dagangan. Kemudian ada probabilitas dan campuran barang dagangan. Ketika retail terhambat oleh jumlah uang yang mereka miliki untuk berinvestasi dalam barang dagangan dan keterbatasan ruang untuk meletakkan barang dagangan di toko, mereka selalu mencoba untuk menemukan campuran produk yang paling menguntungkan. Yang terakhir ada strategi dan letak perusahaan dalam arah keberagaman. Strategi perusahaan tentang arah keberagaman membantu bagian pembelian untuk menentukan jumlah dari style dan warna-warna yang akan dibeli. Selanjutnya ada karakteristik barang dagangan, itu ada 3. Yang pertama itu ada soft goods and hard goods. Retail yang berkembang di Amerika pada awalnya menjual barang-barang dagangan yang umum. Retail tersebut biasanya menggunakan terminologi barang kering dan barang basah untuk menunjukkan barang dagangan umum. Yang kedua ada tingkat harga. Tingkat harga ini penentu dalam menentukan karakteristik barang dagangan dan sekaligus pemosisian toko. Yang ketiga ada barang kebutuhan dasar dan fashion. Contohnya barang kebutuhan dasar itu seperti celana jeans. Meskipun beberapa barang yang dikategorikan dalam basis bersifat musiman, tetapi bisa dijual sepanjang tahun. Sedangkan fashion itu kelompok barang dagangan yang biasanya terus mengalami pembaruan mengikuti tren atau kecenderungan permintaan konsumen seperti pakaian pesta, sepatu, dan lain-lain. Selanjutnya ada karakteristik fisik toko dan tata letak dari situs internet. Yang pertama itu keseimbangan antara kondisi terlalu banyak keberagaman dihadapkan pada kondisi terlalu sedikit keberagaman. Menambah keberagaman dapat berdampak pada pelanggan dalam 2 cara. Pertama, pelanggan menjadi bingung dengan adanya pilihan tambahan. Dan yang kedua, lemahnya pilihan produk dapat menyebabkan pelanggan kehilangan ciri. Yang kedua ada persediaan barang dagangan. Ketika retail berencana untuk menambah keberagaman dan barang dagangannya, mereka harus mempertimbangkan apakah barang dagangan akan merupakan barang pelengkap dari barang dagangan mereka yang ada di dalam departemen. Yang ketiga ada penentuan persediaan produk. Perlu diperhatikan bahwa ketersediaan produk menentukan persentase permintaan pasar. Semakin tinggi persediaan barang dagangan, semakin besar jumlah stok cadangan. Memilih jumlah cadangan yang tepat adalah kunci sukses dari proses perencanaan keberagaman. Selanjutnya ada siklus persediaan. Sebagian retail tidak bisa memperkirakan permintaan pasar dan waktu pengisian kembali tanpa kesalahan. Di sini ada beberapa isu dalam menentukan level kebutuhan stok barang. Yang pertama itu karena tiap SKU inventaris harus memperhitungkan stok aman untuk tiap SKU. Yang kedua, stok cadangan disediakan oleh para retail. Yang ketiga itu semakin tinggi fluktuasi permintaan, semakin besar stok cadangan yang harus disediakan. Yang keempat, jumlah stok cadangan juga tergantung pada waktu puncak dari vendor. Waktu puncaknya itu antara pengenalan dan promosi barang sampai waktu barang itu sampai di toko dan siap untuk dijual. Kelima, fluktuasi pada waktu puncak berimbas pada jumlah stok cadangan. Selanjutnya ada pengelolaan ruang. Ruang manajemen merupakan salah satu dari teknik yang diperlukan untuk menjalankan toko secara efektif, yaitu melalui pengaturan space shelf berupa penentuan beberapa banyak ruang dan inventory yang harus disediakan retail untuk suatu kategori produk unit untuk meminimalkan tingkat inventory investor yang berhubungan dengan biaya untuk menjual serta memaksimalkan penjualan. Hal ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama itu mencocokkan permintaan pelanggan dengan menyediakan kisaran yang tepat dan unit stok yang tersedia untuk dibeli oleh pelanggan. Yang kedua itu menyediakan kisaran yang tepat
dari produk ke dalam ruang yang terbatas dalam toko, dan kategori barang dagangan. Yang ketiga, memformalkan pendekatan untuk menganalisis kategori dan kinerja produk dalam toko. Selanjutnya ada manajemen ruang, biasa disebut juga dengan manajemen rak atau planogram, yang secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu konsep atau rencana pemajangan produk berdasarkan alur kebiasaan belanja konsumen. Kemudian ada tujuan dan manfaatnya, itu yang pertama mengurangi pengeluaran biaya, yang kedua ada mengurangi out of stock, yang ketiga itu meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan, yang terakhir meningkatkan penjualan dan keuntungan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.